Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita akan mulai ibadah persekutuan hari ini, Minggu tanggal 29 Maret 2020. Saya akan kembali memandu Bapak, Ibu, saudaraku sekalian untuk kita memuji dan menyembah Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk segala keadaan kami hingga hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini, semata-mata hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih kami boleh kembali bersekutu bersama anggota keluarga dan saudara-saudara seiman kami ya Tuhan. Kami bersahati sepikir saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain di dalam kasih-Mu. Kuduskanlah hati, jiwa, dan roh kami untuk kami menyembah-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Bapa. Dan kami menyerahkan jalannya seluruh ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, kami panjatkan doa kami. Amin. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Oh Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau Yesus Kristus Tuhan,
kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan memuji Allah kita. Umat yang percaya kepada Allah, kita harus tetap percaya walaupun langit menjadi gelap dan dunia tidak memberikan harapan lagi, karena kita memiliki pengharapan dan pertolongan di dalam Allah kita. Amin. Mari bernyanyi dan naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Allah. Kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari, duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru, hanyalah Gunung Sion harapanku. Ku kan tetap percaya, ku kan tetap percaya, kasih setiamu takkan terhenti, bagaikan tetesan embun di pagi hari. Kau kawal langkahku lewati curam tebing jalan ini, kau genggam tanganku erat, di dekat hatimu ku lekat sampai rumah. Akan hujan sekali bersama-sama. Kala langit hidup, kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari, duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru, hanyalah Gunung Sion harapanku. Bukan tetap percaya, bukan tetap percaya, kasih setiamu takkan terhenti, bagaikan tetesan embun di pagi hari. Kau kawal langkahku lewati curam tebing jalan ini, kau genggam tanganku erat, di dekat hatimu ku lekat sampai rumahmu. Ku kan tetap percaya, ku kan tetap percaya, kasih setiamu takkan terhenti, bagaikan tetesan embun di pagi hari. Kau kawal langkahku lewati curam tebing jalan ini, kau genggam tanganku erat, di dekat hatimu ku lekat sampai rumahmu, sampai rumahmu, sampai rumahmu. Terpujilah Tuhan. Hari ini kita akan menyiapkan seluruh hati kita sekali lagi untuk firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang sanggup mengerjakan banyak perkara dalam segala kehidupan kita ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Amin. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah
segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, naikkan bersama sekali lagi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekali lagi kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Baik melalui lagu pujian kami, terutama lewat hidup kami. Kini tiba saatnya kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kami minta Roh Kudus mengurapi lidah bibir hamba-Mu, menuntun dan juga memberikan hikmat, agar apa yang disampaikan hamba-Mu benar-benar adalah isi hati-Mu sendiri. Demikian juga dengan setiap kami yang akan mendengarkannya. Beri kami hikmat untuk kami dapat memahaminya, agar kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan nyata kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pagi ini saya akan melanjutkan kembali khotbah saya minggu lalu yang berjudul Ketika Keadaan di Luar Kendali Kita. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai 3 alasan mengapa seringkali Tuhan mengizinkan keadaan di luar kendali kita. Yang pertama, supaya kita sadar bahwa kita ini hanya manusia biasa. Jangan sombong, jangan berpikir bahwa kita tidak perlu Tuhan. Yang kedua, supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa bersandar pada sesuatu yang tidak tentu, yang tidak pasti, yang tidak kuat, yaitu harta kekayaan atau orang-orang tertentu yang kita anggap kuat dan mampu menopang atau melindungi hidup kita.
Yang ketiga, minggu lalu kita juga belajar bahwa memang keadaan di luar kendali kita. Namun kita tetap meyakini bahwa semua ada di dalam kendalinya. Di sana kita belajar untuk tetap percaya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Di bagian 2 ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan belajar bagaimana respon kita menghadapi situasi yang tak terkendali ini. Atau dengan bahasa lainnya, apa yang harus kita lakukan ketika keadaan di luar kendali kita. 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, jangan takut, jangan sampai kita kehilangan iman. Memang mendengar dan bicara soal jangan takut, jangan panik, tetap percaya itu lebih mudah daripada mempraktekannya, saudara. Sering terjadi ketika badai atau masalah tersebut datang, respon spontan yang muncul dari kita adalah takut atau panik. Itu juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus saat mereka menghadapi badai taufan di sebuah danau. Respon pertama para murid adalah panik, dan kata-kata spontan yang muncul dari mulut mereka adalah, "Tuhan, selamatkan kami. Kita sedang binasa." Kata-kata murid tersebut menjadi indikasi ketakutan mereka. Dan hal tersebut diamati, dilihat oleh gurunya. Karena Yesus sendiri juga mengatakan atau mengajarkan bahwa apa yang keluar dari mulut bersumber dari dalam hati seseorang. Jadi jelas bahwa apa yang terucap dari mulut para murid bahwa mereka binasa adalah satu keadaan atau gambaran dari hati mereka yang panik, hati mereka yang takut. Mungkin di zaman sekarang ini jari-jari kita juga bisa mewakili mulut kita. Dengan kata lain, apa yang kita tuangkan atau ungkapkan dalam bentuk tulisan atau cuitan di media sosial, di grup WA dan lain-lain bisa jadi adalah ungkapan dari hati kita yang paling dalam. Ketakutan kita, kepanikan kita yang bisa saja kita salurkan dalam bentuknya yang lain selain kata-kata, yaitu tulisan. Sering tanpa kita sadari, saudara, kata-kata kita keluar begitu saja tanpa rem. Tanpa sadar hal itu melemahkan diri kita sendiri, juga melemahkan orang-orang di sekitar kita. Misalnya, kata-kata yang muncul dari mulut kita, "Kalau begini matilah kita semua." Memang sikap berhati-hati atau waspada itu baik. Tetapi jika berlebihan sampai seorang mengalami apa yang disebut paranoid, justru memunculkan masalah baru. Seperti misalnya penyakit asam lambungnya kambuh, sakit kepala, susah tidur atau insomnia, melemahkan sistem imun, orang jadi malas bergerak, orang jadi egois, tamak, serakah, orang jadi rasis, orang jadi mudah berasumsi, menghakimi, cari aman, dan masih banyak yang lain yang merupakan ekspresi dari perasaan takutnya. Sikap lain yang juga tidak kalah buruknya adalah meremehkan atau menggampangkan. Ini sisi lain dari perasaan takut yang berlebihan. Yang kedua bagaimana kita mengatasi situasi atau keadaan di luar kendali kita adalah jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Jangan sampai kita putus asa. Ketika seseorang mengalami keadaan di luar kendalinya, selain pertama-tama tadi perasaan takut, panik, cemas, atau paranoid, level berikutnya yang biasanya terjadi adalah
ia mulai kehilangan pengharapan, ia mulai putus asa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pegangannya lepas atau putus. Mengapa pegangannya lepas atau putus? Karena memang tidak kuat, rapuh. Misalnya seorang yang menaruh pegangan atau harapannya kepada harta. Memang harta itu tidak pasti. Harta bisa hilang sewaktu-waktu karena satu dan lain hal. Kalau pengharapan seseorang itu ada pada hartanya, bisa saja ketika hartanya itu hilang, hartanya lenyap, dia kehilangan pegangan, dia kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita hidup, dan dia bisa mengakhiri hidupnya. Dan dia berkata, untuk apa saya hidup? Toh semuanya sudah habis, semuanya sudah hilang katanya. Dulu pernah di antara jemaat sendiri cerita bahwa ada tetangganya yang kabarnya bunuh diri dan sampai rame masuk berita. Selidik demi selidik ternyata orang ini sebelumnya sudah cerita sama anggota keluarganya bahwa ia di PHK dan sempat ada pernyataan yang keluar dari mulutnya bahwa untuk apa saya hidup kalau begini. Ya karena keluarganya takut orang ini akan nekat, maka diawasi, dijagai. Tetapi baru saja ditinggal keluar sebentar, entah ngerokok atau apa, ternyata orang tersebut sudah gantung diri, sudah bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah beli rumah, dia sudah renovasi, keluar biaya yang besar, miliar, ratusan juta hingga miliar. Dan kalau dia di PHK, bagaimana dia bisa melanjutkan cicil atau pembiayaan rumah tersebut? Itu satu contoh kasus yang sebenarnya begitu banyak kasus-kasus lain seputar atau sehubungan dengan harta yang hilang dan kemudian orang akhirnya bunuh diri. Kadang-kadang bukan bunuh diri tapi membunuh saudaranya. Karena apa? Karena warisan. Itu kenapa? Karena orang berpikir bahwa harta itu segalanya. Kalau dia lebih baik kehilangan nyawanya, nyawa orang lain, kehilangan apapun deh, yang penting jangan kehilangan uangnya. Ada juga orang yang pengharapannya pada orang-orang tertentu, misalnya sama anak atau pacar. Ketika anaknya tidak memperhatikan dia lagi, kalau dia pacaran, ketika pacarnya tidak memperhatikan dia lagi atau diputusin, dia putus asa. Dan ada juga dalam banyak kasus yang saya layani, mereka sampai bunuh diri. Ada yang gagal, ada yang sukses. Cuman yang gagal itu menurut saya kasihan. Ya yang berhasil sukses sampai mati juga lebih kasihan. Itu kan sampai pencernaannya atau ususnya kena kalau dia gagal. Itu terjadi kenapa? Karena sekali lagi dia menaruh pengharapannya, penghiburannya, sukacitanya kepada orang-orang tertentu. Ketika diputusin, ditinggalin anaknya atau tinggalin pasangannya, dia memilih untuk apa? Saya melanjutkan hidup di dunia ini, mending saya mati saja. Nah itu terjadi kenapa? Karena orang putus pengharapan atau putus asa. Itu sebabnya orang pernah bicara, orang pernah ngomong begini. Orang biasanya bisa bertahan hidup tanpa makan lebih dari 30 bahkan sampai 40 hari. Orang biasanya bisa bertahan tanpa minum sekitar 3-4 hari. Tapi orang tidak bisa bertahan lama, mungkin hanya hitungan menit atau detik ketika seorang kehilangan atau tidak punya pengharapan. Pengharapan itu penting sekali. Itu sebabnya pengharapan kita harus kita taruh, kita letakkan kepada sesuatu yang kokoh, yang kuat. Apa itu? Siapa itu? Allah kita.
Allah kita yang pantas menerimanya. Dan memang Alkitab menggambarkan Allah kita adalah Allah yang kuat. Disebut sebagai kota benteng yang teguh, gunung Sion, gunung batu, tempat perlindungan, tempat persembunyian, dan sebagainya. Pantas karena memang Allah adalah Allah yang layak untuk kita pegang. Sekalipun keadaan di sekitar kita sudah tidak bisa kita pegang lagi. Tetapi Allah yang berjanji, Allah yang dalam firman-Nya berjanji akan menjaga, melindungi, dan memelihara kita, itu pasti akan menggenapinya. Yang ketiga, bagaimana cara kita menyingkapi, cara kita berespon dalam situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Kita bisa fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Ada bagian-bagian yang tetap bisa kita kerjakan secara maksimal, termasuk dalam situasi sekarang ini. Situasi di mana wabah corona sedang melanda dunia. Misalnya, menjaga kesehatan atau stamina fisik kita. Menghindari sentuhan, jaga jarak atau social distancing. Kerja di rumah, banyak berdoa, berhemat. Kalau kita diberi berkat lebih, kita juga bisa berbagi, mendukung dalam bentuk donasi untuk orang-orang yang terlibat dalam penanganan pasien-pasien corona ini, terutama para dokter, perawat yang berjuang mati-matian untuk menangani pasien dari virus corona ini. Tidak perlu tunggu kaya dulu Bapak Ibu untuk kita bisa berbagi atau memberi. Kita bisa memberi Rp1.000, Rp10.000, Rp100.000, Rp1 juta yang kita anggap kita mampu. Itu pasti sangat berarti bagi mereka. Bagi teman-teman kita juga yang membutuhkan. Sebenarnya prinsip memberi itu bukan berapa banyak yang bisa kita berikan Bapak Ibu. Tetapi berapa yang bisa kita sisihkan untuk diri kita sendiri. Contoh, misalnya orang ngasih 10 juta. Kalau dia masih punya 1 M, 1 triliun, sebenarnya pemberian itu bisa dikatakan bukan pemberian yang berat. Kenapa? Karena yang tersisa masih lebih banyak. Dia memberi nggak memberi juga sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Dia kasih 10 juta, kalau uangnya 1 M, dia kasih 100 juta pun belum terlalu pengaruh. Kalau uangnya 1 triliun, 100 juta apalagi, itu juga nggak ada nilainya apa-apa. Itu seperti upil mungkin, tidak punya dampak apa-apa. Tetapi 10.000 bagi orang yang punya uang hanya 100.000 dalam bulan atau minggu itu sangat besar sekali Bapak Ibu. Nah, kita bisa belajar dari janda tua yang dipuji oleh Tuhan Yesus yang hanya memberi 2 peser uang atau 1 duit yang kalau dirupiahkan tuh cuman Rp1.500. Yesus berkata pemberian orang ini, janda ini lebih besar dari semua orang kaya yang lain. Kenapa? Karena yang lain memberi dari sisa. Sementara janda miskin ini dari seluruh nafkahnya 100%. Makanya kita bisa melakukan hal-hal demikian. Kita mungkin berkata aku sendiri saja kurang, aku sendiri saja nggak cukup. Bagaimana aku bisa berbagi, bagaimana aku bisa memberi. Tidak ada kata cukup kalau kita berpatokan kepada jumlah Bapak Ibu. Karena berapapun jumlah yang kita miliki, harta yang kita miliki, kalau keinginan kita juga terus tinggi, kita tidak akan bisa berbagi dengan sesama kita. Sementara yang tidak bisa kita lakukan
adalah menghilangkan masalah itu sama sekali. Intinya lakukan bagian kita, tanggung jawab kita secara maksimal sesuai dengan situasi dan peran yang kita bisa ambil masing-masing. Kita juga jangan ceroboh, jangan mencobai Tuhan juga. Karena hari-hari ini banyak orang mau mencoba mempertentangkan antara iman dan ilmu pengetahuan dalam situasi sekarang ini. Ada yang menganggap kalau kita tidak ibadah dalam arti benar-benar dalam satu ruangan gereja atau gedung gereja, kita ibadahnya seperti sekarang ini, kita nggak berani kumpul, itu berarti kita tidak beriman, pengecut. Ada yang menganggap bahwa kalau berani tetap kumpul, tetap beribadah seperti biasa, itu imannya lebih tinggi. Ada juga yang menyamakan himbauan pemerintah sebagai bagian menuruti antikristus. Tentu pemahaman demikian sangat dangkal sekali. Alkitab sebenarnya secara terang dan secara jelas mengajarkan prinsip-prinsip untuk kita. Misalnya tentang menjaga bait Roh Kudus. Bukankah tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Dengan kita sengaja membiarkan tubuh kita tertular virus, bukankah itu sama artinya kita tidak melakukan tanggung jawab kita menjaga bait Allah atau bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita? Kedua, tidak menjadi batu sandungan, justru harus jadi berkat. Ketiga, kita juga harus taat terhadap pemerintah sebagai wakil Allah. Kita bisa membaca dalam banyak bagian dalam Alkitab, Roma pasal 13 misalnya mengajarkan kita untuk mentaati pemerintah. Pemerintah itu hamba Allah, pemerintah itu wakil Allah. Kalau mereka bekerja untuk kebaikan kita, kita harusnya bisa justru mendukung dan kerjasama, bukan malah kita membuat pemerintah lebih susah, lebih mengalami kesulitan gara-gara kecerobohan kita. Keempat, Alkitab juga mengajarkan kepada kita mengenai menghindari bahaya. Penulis kitab Amsal mengatakan kalau orang bijak atau orang cerdik melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Bahkan beberapa kali kita menemukan kasus di dalam Alkitab bagaimana Yesus diselamatkan dari bahaya, dan yang memiliki ide tersebut justru Allah sendiri. Yesus sendiri kadang sengaja menyingkir atau menghindari situasi yang mengancam nyawanya. Dan itu di banyak Alkitab, di banyak bagian dalam kitab Injil ditulis. Termasuk para rasul, Rasul Paulus salah satunya, yang pernah diselamatkan oleh murid-muridnya dari ancaman pembunuhan orang-orang Yahudi dengan disembunyikan di sebuah keranjang secara diam-diam. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, tidak semua masalah atau penderitaan itu perlu. Bahkan kalau perlu kita harus menghindarinya, bukan malah cari masalah. Dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, justru sebisa mungkin kita menghindari masalah, menyelesaikan masalah, bukan justru menambah masalah dengan tidak mengikuti anjuran pemerintah, dengan kecerobohan kita sendiri, kurang hikmatnya kita melakukan hal-hal yang sebenarnya justru membuat penularan, potensi penularan itu semakin tinggi. Jadi mari kita lakukan bagian kita secara maksimal. Selebihnya itu kita serahkan kepada Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir, kita belajar bersyukur dan berserah. Bersyukur berarti kita belajar untuk berterima kasih atau menerima apapun yang terjadi tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Karena
menjadi kecenderungan manusia, kecenderungan kita semua kalau kita ngadapin masalah, kita ngadapin situasi yang sulit, biasanya yang muncul ya mengeluh, bersungut-sungut. Ada kata-kata kecewa yang keluar dari mulut kita. Nah, lawan dari sikap bersyukur adalah mengeluh tersebut. Bersungut-sungut atau menyalahkan atau kecewa. Orang yang mulai banyak ngeluh, bersungut-sungut, itu biasanya ciri orang yang memang sudah kecewa. Orang seperti ini biasanya memang minim ucapan syukur. Dan itu celah yang terbuka lebar buat iblis masuk dan menghancurkan pertahanan iman kita. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi untuk mereka melakukan segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Filipi pasal 2 ayat 9 ayat 14. Dalam kesempatan lain Paulus juga berkata kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, itu berarti bukan hal-hal yang baik saja kita diajarkan mengucap syukur. Dalam hal yang tidak baik, kurang baik, mungkin sesuatu yang benar-benar tidak baik bagi kita pun kita diajarkan untuk mengucap syukur. Dan bukan tanpa alasan Tuhan lewat Rasul Paulus mengajarkan hal demikian. Karena sebenarnya di balik ucapan syukur itu ada satu kuasa yang luar biasa. Orang yang belajar mengucap syukur dalam situasi-situasi sulit, potensi untuk dia kecewa minim, potensi untuk dia menyerah minim. Dia akan dapat satu kekuatan ekstra untuk dia bisa menghadapi situasi yang dia alami. Tetapi kalau dia sudah mulai kecewa, mengeluh, kecenderungan untuk dia putus asa, kecenderungan dia untuk menyerah, dan akhirnya mengambil jalan pintas juga tinggi sekali. Jadi mari dalam situasi seperti ini kita belajar mengucap syukur. Bukan hal yang mudah, sulit. Tapi kita bisa berlatih. Kita bisa berkata, Tuhan, sekalipun sulit aku mau belajar bersyukur. Aku bersyukur untuk situasi seperti ini. Karena semuanya Engkau izinkan terjadi pasti punya maksud. Punya manfaat rohani di balik semuanya. Nah ini yang akhirnya muncul ketika kita mengucap syukur, kita bisa memahami manfaat rohani di balik peristiwa buruk, peristiwa yang tidak mampu kita kendalikan tersebut. Tapi kalau kita pahit, kalau kita kecewa, tidak bisa. Kita tidak bisa menangkap manfaat rohani di balik peristiwa buruk atau peristiwa negatif yang kita alami. Kalau contohnya misalnya situasi yang sekarang ini kita hadapi dalam bentuk wabah corona yang sekarang melanda dunia dan juga Indonesia. Apa manfaat rohaninya? Apa pentingnya? Ya memang di depan mata tidak ada, secara kasat mata yang nampak hanya penderitaan, masalah, kematian, kebangkrutan dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengaca pada firman Tuhan, situasi bangsa Israel pernah mengalami situasi-situasi yang juga mirip-mirip. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3 disebutkan di sana bahwa sengaja Tuhan mengizinkan mereka mengalami situasi sulit selama 40 tahun di padang gurun. Punya satu tujuan, punya satu maksud, yaitu merendahkan hati mereka untuk mereka bisa mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka, dan Tuhan juga bisa tahu apa isi hati mereka. Di ayat 3 dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap pesan
yang diucapkan oleh Allah. Masalahnya kapan manusia itu mulai sadar, mulai mengerti pentingnya satu kehidupan yang bersandar pada ucapan Tuhan, atau sadar bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada makan minum, yaitu firman Tuhan itu. Kapan manusia bisa melihat bahwa firman Tuhan lebih penting, manusia batinnya lebih penting, hal-hal spiritual lebih penting? Seringkali ketika situasinya dicungkir balikkan, baru manusia punya dimensi yang berbeda dalam melihat sesuatu. Kalau kita melihat kasus sekarang ini misalnya, apa dampak dari kasus corona ini, sisi positifnya atau manfaat rohaninya? Misalnya yang pertama, gereja juga bisa belajar menghayati arti menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu seperti apa sih. Bahwa penyembahan kita itu nggak dibatasi oleh gereja, dalam arti gedung gereja, ruangannya. Kita bisa melakukan penyembahan juga di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Tentu kita perlu waktu khusus yang disebut dengan perhentian khusus. Tiap seminggu sekali kita bertemu dengan saudara seiman, kumpul bersama untuk beribadah. Tapi dalam situasi darurat seperti ini, ketika kita harus beribadah di rumah masing-masing, kita tetap bisa menghayati Allah hadir di sana. Tentu yang lain misalnya dalam situasi seperti ini manfaat rohaninya, kepala keluarga jadi praktek bisa mimpin keluarga masing-masing untuk ibadah. Di sana kita lihat gimana ibadah ketika jemaat ibadah tanpa pendetanya. Apakah tetap sungguh-sungguh atau tidak? Demikian juga sebaliknya. Pendeta berkhotbah, pendeta melayani tanpa jemaat. Apakah sama sungguh-sungguhnya? Waktu-waktu berkumpul dengan keluarga juga tentu lebih banyak. Yang tadinya mungkin karena pekerjaan yang begitu padat, sudah nggak punya waktu lagi kepala keluarga atau ibu rumah tangga bersama anak-anak. Anak-anak juga demikian, banyak anak-anak yang jarang pulang, sekarang bisa ngumpul bersama keluarga. Kita juga bisa belajar hidup sehat dan bersih, cuci tangan, makan sayur, buah, olahraga teratur, cukup tidur. Banyak orang juga dalam kondisi seperti ini menjadi takut mati mungkin, takut bangkrut. Di situ dia mulai mendekat kepada Allah. Puji Tuhan. Walaupun sebenarnya tidak juga kita harusnya begitu. Jangan tunggu kita situasinya kepepet dulu baru cari Tuhan. Nanti kalau sudah gak kepepet gak cari Tuhan dong. Manfaat yang lain misalnya, mata hati seseorang bisa terbuka, melihat pentingnya kesempatan, pentingnya ibadah, pentingnya melayani Tuhan, pentingnya berkomunitas dengan sesama. Dengan cara-cara berkumpul bersama, bertemu langsung. Ketika nggak ketemu begini kan bisa rasa Bapak Ibu, bisa kita rasakan. Jadi 4 hal itu yang perlu kita lakukan di dalam meresponi situasi yang sekarang ini terjadi ketika keadaan di luar kendali kita. Yang pertama, jangan takut, jangan kita kehilangan iman kita. Yang kedua, jangan kehilangan pengharapan kita. Yang ketiga, fokus pada apa yang dapat kita lakukan. Dan yang keempat, tetap bersyukur kepada Allah. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pagi ini boleh memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman yang baik. Biarlah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, kami menaruh seluruh pengharapan kami kepadamu. Kami terus secara tanggung jawab melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dengan maksimal. Dan kami tahu persis
bahwa di balik semua situasi yang tak terkendali ini, ada manfaat rohani yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ada berkat-berkat khusus yang Tuhan siapkan buat kami, yang tidak bisa kami ukur, kami nilai dengan harta benda. Itu sebabnya kami mau belajar bersyukur dalam segala keadaan. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya umumkan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang pertama, bahwa ibadah minggu depan sepertinya akan melanjutkan ibadah seperti ini. Karena sesuai dengan arahan pemerintah bahwa masa darurat untuk virus corona ini diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Jadi minggu depan kita masih melakukan ibadah dengan cara yang sama. Kemudian tetap jaga kesehatan jasmani maupun rohani, ikuti himbauan pemerintah, dan lebih banyak di rumah Bapak Ibu. Terus perbanyak doa-doa kita, baik doa keluarga maupun ada kalanya kita doa bersama tetapi di waktu yang sama seperti doa pagi, tetapi jam 5 kita bangun dan kemudian kita doa bersama-sama bertemu di udara, kita bisa lakukan juga hal yang sama. Ada kesempatan kita donasi, memberi untuk pekerjaan Tuhan atau untuk situasi corona yang sekarang ini sedang mewabah di dunia, terutama di Indonesia. Kita ambil bagian Bapak Ibu. Berapapun nilainya, pasti akan meringankan beban saudara kita. Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di lampiran yang dikirimkan dalam persembahan misi di sana, kemudian kasih keterangan untuk donasi corona misalnya, supaya nanti dialokasikan ke GPI Pusat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya kita semua dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudaraku semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.